jadi Tuhan lagi di itu apa ini? Oke bro. Oke bro. Dari jalan Tadi bicara apa tuh yang Iya Tuhan, di garis besarnya itu saya ingin mengenal Tuhan, berhubung kami itu kan baru mendarat di negara ini dan kami pun satu keluarga kecil, bisa dibilang keluarga kecil kami Tuhan, tapi untuk masalah loyalitas kami itu udah tidak ada batasnya Tuhan. Nah, saya itu ingin mengenal Tuhan, siapa saja sih yang ada di Las Venturas ini, berikut orang-orangnya dari daerah mana saja seperti itu Tuhan, karena kita pun kan ketika kita ingin membuka jalur bisnis, toh kita tidak tahu gitu orangnya siapa aja, yang membutuhkannya dari mana, dari organisasi mana, kita kan nggak tahu Tuhan. Maka dari itu saya itu mohon bantuannya kepada Tuhan untuk mengenalkan pada kami gitu bahwasanya oh ini tuh orang-orang yang harus kami supply seperti itu Tuhan dalam garis besarnya. Orang jelek yang duduk di samping saya bisa perkenalkan keluarga kalian dan kalian siapa? Bicaranya tolong dijaga ya. Maksudnya Zafir silakan. Kenapa bos? Ya silakan perkenalkan dirimu ke teman-teman besar di depan kita. Okay, let me introduce myself. You know, we are from Rawlins, and kita bertempatan di daerah LV dan kita itu gangster di daerah sini. Jadi bisa dibilang gangster yang ada di LV ini bisa dibilang ada sangkut pautannya lah kita. Makanya kenapa tadi Tuhan yang di samping saya ini mengatakan bahwasanya ingin memantau kalian. Lebih tepatnya ingin membunuh kalian tadinya, karena kalian sudah melakukan bisnis dengan anggota yang ada di luar LV. Jadinya kami mencari kalian dan gak lama Tuhan yang di samping saya ini menemukan kalian dan akhirnya kita berkumpul di sini seperti itu. Jadi sekali lagi kita ini adalah anggota gangster yang ada di LV yang bernama Rolling 60 Neighborhood Crips. Oke. Bisa beritahu juga ada gangster lain di kota ini selain dirimu siapa? Kenapa? Beritahu ke tuan-tuan ini selain dirimu itu ada ada gangster lagi itu siapa mereka dan di mana gitu. Jadi di LV ini gangsternya itu bukan cuma saya, bukan anak-anak Rollins. Di LV itu ada, setauku tuh ada dua, yaitu gua, anak-anak Rollins, dan satunya lagi itu kalau nggak salah namanya itu Ricard, dan dia itu bertempatan di belakang kasino yang di perumahan, dan akun kami itu di dekat pom bensin sebelum belokan seperti itu. Oke Tuhan, terima kasih atas pengenalannya. Berarti ini Tuhan dari Rollins ya Tuhan. Kita dari anak-anak Rollins lebih tepatnya. Oke Tuhan, sebelumnya terima kasih banyak Tuhan sudah memperkenalkan diri. Jadi saya bisa mengenal Tuhan apabila di jalan ataupun dimanapun itu, entah apapun itu kita bertemu dan kita bisa saling menyapa Tuhan. Izinkan saya mengenalkan diri Tuhan. Saya adalah Frente selaku advisor di sini Tuhan, dan mohon maaf sekali bahwasanya Godfather kami tidak bisa bicara untuk saat ini karena berhalangan. Jadi saya yang mewakili, mohon maaf, bukannya pihak kami tidak sopan Tuhan, tapi itu adalah suatu itulah, mungkin Tuhan juga tahu lah. Mohon maaf sekali Tuhan.
Oke, aman, 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 aman. Jadi kita lanjut untuk pembicaraan hari ini. Gimana Tuhan? Ya Tuhan, mengenai hal itu kami yang pertama mungkin mengenai barang, kami benar-benar kekurangan tenaga Tuhan. Jujur saja kami baru beres-beres di sini, kami baru berbenah di tempat kami ini, bahkan barang kami pun terakhir dibeli oleh Tuhan dari Tuhan pihak ini ya. Betul kan kemarin ya? Nama saya Elvinso. Iya, atas Tuhan Elmenzo kan ya, betul ya kemarin ya, terakhir itu. Nah, semenjak itu kami belum membuat lagi Tuhan, karena benar-benar kekurangan orang dan kekurangan tenaga. Bahkan waktu kami pun benar-benar terbatas Tuhan. Jadi mohon maaf untuk mengenai barang Tuhan. Tapi kami akan bisa sediakan itu secepatnya, karena kita juga lagi merintis lah Tuhan, berbisnis di negara ini. Dan saya juga kepada Tuhan mohon bantuannya Tuhan. Dan kami berterima kasih banyak bahwasanya jika kami benar-benar diterima di Las Venturas ini, kami sangat berterima kasih Tuhan. Dan untuk hal yang keduanya mengenai Las saya benar-benar kecewa dan saya benar-benar minta maaf Tuhan, bahwasanya saya merasa sangat tertipu Tuhan dengan apa yang mereka katakan dan mereka ucapkan. Saya pikir mereka serius Tuhan berbicara bahwasanya di sana benar-benar tidak ada mafia, bahkan mafia di sana pun sampai gulung tikar Tuhan. Makanya saya heran, tapi ya rasa iba saya membuat saya percaya Tuhan. Jadi untuk hal itu kami bisa putuskan sekarang juga bahwa kami tidak akan bekerja sama lagi bersama Los Zetas Tuhan. Seperti itu. Victoria. Gracias Tuhan sudah mengerti dan saya juga sudah paham kondisi Tuhan itu tadi bagaimana, dan saya juga minta maaf tadi saya mau ya berbuat kasar lah ke keluarga Tuhan. Saya sorry ya, kita lanjutkan tadi apalagi Tuhan. Ya Tuhan, saya mohon maaf sekali Tuhan, karena rasanya kita benar-benar blank Tuhan. Kita tidak mengetahui situasi yang ada di Las Venturas, di San Fierro, bahkan di Los Santos kami pun tidak mengetahui itu Tuhan. Makanya dari mulai sekarang saya dengan sangat meminta bantuan dari Tuhan ini untuk membantu kami lah. Kita pun butuh feedback Tuhan, seperti itu Tuhan. Kita itu suatu anggaplah simbiosis mutualisme Tuhan. Kita saling membutuhkan kan. Bahwasanya ya ayo kalau mau berbisnis sama kami, bantu kami ya untuk melancarkan bisnis ini Tuhan. Iya, tentu saja yang kemarin saya bilang saya kemarin bilang pasti saya akan bantu tuan-tuan dan akan membackup tuan-tuan lah. Oke, dan mungkin ada satu hal yang ingin saya tanyakan Tuhan. Mohon maaf Tuhan. Tuhan, jangan terlalu banyak minta maaf lah Tuhan. Kami ini di sini santai aja semua, karena kami sudah menganggap Tuhan itu sebagai rekan kami. Ya nggak Xavier? Santai aja, relax, santai aja. Gak usah terbawa ini tegang-tegang. Enjoy aja bro, enjoy. Pengen disepon. Oke Tuhan, gini Tuhan. Mungkin saya akan buka suatu hasil yang kami dapatkan dari pertemuan kami bersama Zetas tadi Tuhan, bahwasanya mereka mendepositkan sejumlah uang kepada kami untuk membelanjakan suatu barang Tuhan. Dan saya ingin mengembalikan uang itu Tuhan. Kalau bisa saat ini juga Tuhan, apakah Tuhan bersedia untuk mengantar kami ke sana Tuhan? Bahwasanya kami tidak mengetahui mereka ada di mana. Saya hanya mengetahui mereka ada di San Fierro Tuhan. Saya punya ide yang cukup bagus. Berapa uang yang mereka berikan? Bagaimana Tuhan? Berapa uang yang Tuhan berikan ke mereka? Sebentar Tuhan. Tuhan John, tolong dicatat ini Tuan-tuan ini yang Tuan Rollins, apalagi mungkin dari pihak Rollins ini
sahabat kita lah, anggap kita ini sahabat kita. Jangan lupa ya, untuk anak-anak yang lain tolong ingat bahwasanya beliau dari gangster Rollins dan tuan ini kita teman lah. Untuk uang yang kita terima dari Zetas itu sejumlah berapa ya Tuan John? Sebelum bicara sekitar 1 juta kah? Wow. Tidak Tuan, tidak. Oh iya, saya baru ingat Tuan. gimana? Totalnya ada 47.000 red money Tuan. Itu. Sebentar. Buru. I wanna ask, I mean like, what is 7K red money? Dia itu nitipkan. Maaf sebentar. Itu gak bisa teriak ya dari sana. Anjing birahi banget gua. Bisa Kenapa? Itu bisa gak teriak gak yang di gerbang? Tolong. Gak jelas apanya. Ini. Oke. Aman. Oke. Jadi you got money. I mean like you got red money is 47K red money, right? Yes sir. And the Los Zetas, I mean like apa yang dia mau memberikan uang sebanyak itu kepada kalian? Apa yang dia pengen? Mereka membutuhkan seeds Tuan. Dan kami tidak bisa menyediakan barang itu untuk saat ini, dan mereka memberi kami waktu 1 hari untuk mengolah barang tersebut Tuan. Dan mereka mendepositkan sejumlah uang 47.000 red money seperti itu Tuan tadi. Dari hasil pertemuan kami tadi Tuan. 4 buat seed ya. Iya betul. Untuk Tuan apa bos gimana nih bos? Kau punya ada rencana kah? Tuhan tidak perlu mengembalikan uang itu. Itu uang Tuhan pakai saja dan anggap saja mereka, ya biarkan saja, tidak usah dianggap mereka dan tidak usah dikembalikan itu uang mereka. Bila mereka meminta untuk bibitnya, Tuhan bilang saja belum dibuat, atau kalau Tuhan mau perang ya Tuhan bisa bilang Tuhan tidak mau berbisnis lagi dengan mereka dan tidak mau mengembalikan uang merahnya. Kalau Tuhan mau ya, kalau Tuhan masih tetap pengen mengembalikan ya no problem, you have kontrolnya gitu. Oke, I see Tuan. Saya paham untuk posisi ini, dan mungkin ya ini adalah suatu kesalahan kami juga Tuan. Mungkin kami juga akan bicarakan ini bersama keluarga kami. Berikut juga kami juga butuh persetujuan dari grandfather kami juga Tuan. Jadi besok mungkin kami akan putuskan akan dibawa kemana uang ini, seperti itu Tuan. Dan untuk kerjasama kita ke depannya saya harap akan berjalan lancar Tuan, akan berjalan dengan baik. Bahkan bila perlu kita sering-sering lah adakan pertemuan-pertemuan seperti ini Tuan. Kita butuh saling mengenal itu kan, seperti itu Tuan. But wait a second bro, I mean like kayak kalau misalkan kalian pengen ngebalikin ini, mungkin I have got some plan. I mean like boss untuk perihal yang apa namanya, perihal kita mau ngeklaim teritori, apakah sudah dipikirkan? Sudah, dan sudah ada target untuk penyerangannya mau kemana ini.
Maksudku kayak gini loh. Kalau misalkan ini dari tuan siapa tadi, Frente, sorry. Kalau misalkan ini dari tuan si Frente nggak mau ngebalikin, terus dari pihak Lozetas datang ke kita, bagaimana kalau misalkan kita bikin planning, ya kan? Untuk ini mungkin jatuhnya menjadi rencana juga sih, untuk menjadikan rencana ke apa namanya, ke arah klaim teritori. Maksudku kayak dari pihaknya si Frente ini, bos atau tuan Frente ini, itu tidak ingin mengembalikan. Namun nanti ketika anak-anak kartel Los Zetas itu datang, itu menjadi suatu chance kita nggak sih bos? Kalau misalnya kita ingin menguasai dari arah San Fierro, karena kan di San Fierro itu memiliki, yang ku tahu ya, dia tuh memiliki satu kartel dan juga dua atau mungkin satu, kayak entah itu dari gangsternya ataupun dari klubnya. Gimana bos kalau misalnya kita ngelakuin rencana untuk mengambil alih teritori ke arah SF terlebih dahulu? Untuk info San Fierro tadi saya sudah melakukan pengecekan lah di San Fierro dan bertemu satu MC bernama Midnight Club atau apa gitu, ya naik lah itu di daerah San Fierro. Dan saya tanya, katanya cuman mereka itu coba gimana plannya, mau gimana itu, karena nanti konteksnya double ini ya, double activity ya. Yang pertama pengkhianatan dari tuan ini ke LZ, yang kedua teritori itu kan, karena kayak ya coba gimana jelasin, karena menurut saya terlalu jauh ini ya. Apa sih Gini, maksudku begini, kita kan bos punya planning itu, kita mau mengadakan klaim teritori, karena kan LV ini bisa dibilang udah dipegang kendali sama bos, benar kan? Nah maksudku, kalau misalkan kemarin untuk yang kita bahas di tempatmu bos, untuk mengambil alih teritori, dan sekarang dari pihaknya Tuan Frente ini kan sudah berbisnis lah ya, bisa dibilang sudah melakukan bisnis terhadap anak-anak Los Zetas. Kalau mau kita melakukan klaim teritori, kalau mau itu kita klaimnya dari SF terlebih dahulu. Dan perihal yang tadi dibilang cuman ada satu, yaitu Midnight, itu sebenarnya di SF itu setauku tuh ada yang namanya tuh 47 apa gitu, yang kemarin kita sandra di Perahu Hijau dekat bandara itu, dan dia tuh bertempatan di daerah SF sana. Kalau mau kita mulai rencana buat ngambil teritorinya itu daerah SF, mungkin kita ambil daerah belakang dulu, karena yang setahu itu yang daerah belakang itu dipegang sama anak-anak 47. Dan apabila anak-anak Los Zetas datang ke sini, ya udah mau nggak mau kita harus perang, akhirnya San Fierro kita klaim gitu. boleh sih, boleh I see. Jika keputusannya seperti itu, bolehkah saya mengikuti alur yang tuan-tuan rencanakan mungkin? Karena saya jujur saja, saya hanya pemain belakang layar tuan-tuan. Jadi saya benar-benar tidak mengetahui hal apa saja gitu yang ada di negara ini tuan, seperti itu. Oke, kalau gitu yang pertama tuan, untuk tuan, bila tuan tidak ingin mengembalikan uang merah itu, tuan mau tidak kira-kira membantu kita untuk ya bisa dibilang alusista dan bibit lah gitu. Pasti kami beri uang, tapi ya tidak inilah, entah itu seimbang dengan tuan atau enggak itu. Misal kayak tadi kan 40 itu
dapat berapa bibit nanti itu saya kasih uang berapa gitu. Bisa nggak kira-kira Tuan? Saya juga perlu berunding Tuan dengan godfather saya Tuan. Jadi saya belum bisa memutuskan itu saat ini Tuan. Mungkin jika Tuan berkenan di lain kesempatan atau di hari esok kita langsung bertemu lagi saja Tuan untuk seluruh keputusan yang ada di rapat sekarang ini Tuan. Ya besok kita akan melakukan pertemuan lagi Tuan. Ya dan kemudian juga kedepannya kita akan sering-sering melakukan pertemuan sih Tuan. Karena niat saya nanti saya mau membeli bibit dari Tuan. Itu yang pertama, ya entah itu berapa nanti saya beli semua, saya akan olah menjadi marijuana. Saya tidak peduli juga kalau saya uangnya habis. Tolong itu bukan gerbang dulu Tuan untuk bawaan saya. Tidak peduli juga bila uang saya habis. Dan Sudah. apa namanya? Nanti saya juga akan membeli cukup banyak klip dari Tuan karena peperangan nanti itu paham lah pasti akan lama dan membuang banyak persediaan begitu. Benar nggak Safir? Betul. Karena begini Tuan Frente, di daerah LV itu bisa dibilang untuk gangster ya. Untuk gangster itu yang terlalu aktif itu memang kita. Jadi kita sudah melakukan banyak banget peperangan untuk menjaga daerah LV supaya tidak ada anggota ataupun orang yang dari luar LV untuk menginjakkan kakinya di daerah LV seperti itu. Dan juga kemarin kita sudah ya banyak lah untuk dari anggota ataupun dari geng lain yang menginjakkan kakinya ke LV, lalu kita mengusirnya secara paksa dan akhirnya kita berperang entah itu di dalam LV ataupun di tol tengah ataupun di luar LV gitu. Jadi ya kita sangat membutuhkan yang pertamanya itu klip dan juga seat untuk diolah menjadi marjun untuk kedepannya kita sebagai gangster itu untuk mempertahankan wilayah kita yang ada di LV ini gitu. Oke Tuan, saya paham akan hal itu karena kita juga kan di dunia bisnis Tuan, kita juga nggak munafik Tuan, kita juga butuh uang buat makan dan kita bisa menyediakan barang tersebut agar bisa menjadi uang seperti itu Tuan. Kita juga siap untuk mengadakan barang yang Tuan minta ya, dengan catatan kami ingin keamanan lah bagi kami yang ada di sini. Ada jaminan keamanan bagi kami yang ada di sini, bahwasanya kami juga butuh nyaman lah untuk tinggal di sini seperti itu Tuan. Aman saja Tuan. Bila Tuan merasa tidak aman, Tuan bisa menginap atau bertempatan di tempat kami juga tidak apa-apa Tuan. Di kediaman kami cukup aman dan cukup luas lah untuk 2-3 keluarga di situ masih aman bertempatan di situ. Oke Tuan, saya terima kasih banyak atas tawarannya dan untuk saat ini mungkin kami harus tetap di sini dulu Tuan, dan berhubung kami barang-barang pun belum kami siapkan semuanya Tuan. Jadi mohon maaf gitu. Dan untuk masalah barang yang Tuan-Tuan inginkan, mohon maaf sekali dalam waktu dekat ini saya belum bisa menyediakan itu, tapi ketika orang-orang kami sudah siap dan tenaga kami sudah siap, kami akan segera meraciknya Tuan, seperti itu Tuan. Coba Tuan beritahu ke kami apa kekurangan Tuan biar kami bantu. Metal aman Tuan atau uang merah? Untuk administrasi itu di Tuan Johun Tuan yang memegang penjagaan. Tapi kami kekurangan di tenaga. Gerbang Tuan, gerbang. Tuan. Gitu Tuan, untuk barang-barang yang kami perlukan, bahan-bahannya pun Tuan Johun yang pegang,
Nah, untuk masalah pada intinya banget sih sebenarnya Tuhan, kami hanya kekurangan orang Tuhan, kekurangan tenaga seperti itu Tuhan. Tuhan bisa meminta bantuan kami bila kekurangan tenaga, kami juga siap membantu Tuhan. Tapi kami hanya bisa membantu seperti memindah-mindahkan barang begitu. Oh ya, aman saja Tuhan. Terima kasih banyak atas tawarannya. Namun kami juga udah mempersiapkan kok Tuhan, dari tadi pagi sampai siang mungkin kami sudah rapat di internal kami bahwa kami harus ya menambah sedikit tenaga lah. Dan kita juga baru siap-siap lah Tuhan, intinya kita baru siap-siap untuk ya memulai bisnis kami lah, kayak gitu Tuhan. Termasuk orang-orangnya pun gitu, kami baru kayak merekrut beberapa orang, terus interview beberapa orang gitu. Kadang ada yang baru beberapa jam di sini udah mundur Tuhan, karena ya seperti itulah, karena kita punya ketentuan juga, punya aturan juga, seperti berkhianat adalah mati, itu udah mutlak kami Tuhan. Itu udah suatu isi di keluarga kami, seperti itu Tuhan. Jadi kita mohon maaf atas keterlambatan barang-barang yang Tuhan perlukan, seperti itu Tuhan. Ya sih, aman saja Tuhan. Ya barangkali Tuhan membutuhkan sebuah barang-barang untuk membuat, misal kekurangan bisa telepon kami juga siap mencarinya dan membantu untuk mempercepat bisnis Tuhan. Iya, oh iya, Oke, dan siap. satu lagi. Terima kasih, Tuan. Sorry saya potong. Ya. Untuk satu lagi, apabila dari anggota kalian melihat adanya fam lain atau gangster lain yang menginjakan kaki di LP, tolong beritahu ke kita untuk melakukan pengusiran. Soalnya dari anggota lain, maksud saya tuh kayak apa ya, banyak lah anggota-anggota dari fam lain ataupun gangster lain tuh yang di luar LV seringkali berlalu lalang di daerah LV. Jadi apabila dari anggota Tuan Frente melihat dari geng lain yang menginjakan kaki di LV, tolong beritahu kami, karena disinilah teritori kita punya kekuasaan. Semua teritori yang ada di LV itu punya kita. Jadi jangan sampai ada orang yang dari luar LV menginjakan kakinya di daerah LV. Mengerti kan maksud saya Tuan? Saya paham Tuhan, bahkan saya pun ingin menanyakan. Kebetulan sekali Tuhan. Tadi malam saya sedang berjalan-jalan bersama dan pada saya Tuhan, dan kami berhentikan di tengah jalan di gerbang tol Ventura itu Tuhan, yang sebelah sana. Mereka menggunakan pakaian ungu Tuhan. Apakah itu orang-orang dari kita apa bukan? Soalnya saya tidak mengetahui itu Tuhan, tidak mengenalnya. Anggota ungu ya. Anggota ungu menginjakan kakinya ke LB itu ada maksud Tuhan, yaitu untuk mencari kami anak-anak Rollins, karena kemarin kita itu punya mistake ataupun punya problem lah sama mereka, makanya mereka menginjakan kakinya ke LV untuk mencari kita sebenarnya, seperti itu. Namun untuk hal itu kedepannya nanti kita akan coba, maksudnya apa ya, berpatroli lah untuk lebih menjaga daerah LV kita ini supaya tidak diinjak-injakan lagi seperti itu. Oke, baik Tuhan. Ya, kalau begitu saya mengerti Tuhan. Tandanya kami kemarin diberhentikan di gerbang tol LV, dan ya kita berlaku seperti biasa saja Tuhan. Kita santai. Mereka cuma meminta uang dari kami Tuhan. Meskipun tak seberapa gitu. Cuma saya hanya penasaran saja, mereka dari mana atau mereka dari mana. Takutnya mereka itu orang-orang film seperti itu Tuhan. Mereka itu dari Los Santos lebih tepatnya. Makanya mereka datang untuk mencari kita. Kebetulan kita lagi nggak ada di LV, jadi mereka bebas berlalu lalang seperti itu. Oke, terima kasih atas informasinya Tuhan. Jadi saya sudah mengerti.
Dan untuk selanjutnya mungkin ada hal lain lagi, mungkin Tuan ada yang mau disampaikan lagi. Kalau dari saya sih itu aja, mungkin dari Bos Pedro lebih tepatnya. Gimana Bos? Babi, aku nggak pernah manggil nama apa, nama sebutannya bangsat, gue pakai sama samaran kan, kalau ya FG kau babi, betul. Tidak bos, karena kita sudah mengenal lebih jauh. Karena dari zaman SNR, aku selalu nego-nego ke kau. Kental. Perasaan aku waktu zaman itu bentar lanjut ke RP. Dari kami tidak ada sih Tuan untuk dibahas lagi. Boleh saya tungguin saudari Tuan bagaimana kelanjutannya nanti soal LZ, dan saya juga setuju perihal usulan dari Xavier tadi, ingin menjalankannya dari San Fierro gitu. Ini Oke Tuan, terima kasih banyak mungkin atas kedatangannya Tuan-tuan jauh-jauh dari sana sampai ke sini. Apalagi hujan-hujan gini Tuan, terima kasih banyak atas waktunya. Dan mungkin untuk apa ya? Mungkin Tuan-tuan bisa sebutkan pesanan gitu. Biar kami tulis dulu, biar asisten saya yang menulis pesan-pesanan Tuan. Satu paket DE dari klip pistol berapa Tuan dikalian sama klip SG? Aduh, Tuan Juhun, coba deh kamu yang bicara Tuan Juhun. Soalnya Tuan Juhun yang masalah gun. Juhun itu temannya Taehyung bukan? Temannya Shin. Oh, saya kira temannya Taehyung Jimin, Taehyung. Saya kira itu. Temannya Jimin. Juhun. Aduh, Mr. P ini gimana ini Mr. P? Nah kan? Juhun. Gimana ya, terlalu banyak nama ini, kadang panggil Mr. P, kadang panggil Mr. P. Aduh. Kalau Mas pause RP kayaknya ini orangnya nggak masuk lagi, ini bingung jadinya, nggak ngalur. Ya udah kata aja, udah ini nggak usah udah. Nanti itu mah Iya. ini aja tuh dikatain. Iya Mas, maaf banget Mas, soalnya kemalaman banget ini. Saya kira masih ini ternyata arwahnya udah pada hilang nih kayaknya nih. Nggak apa-apa. Lanjut. Iya. Izin, tapi saya bisa mencatat kalau barangkali memang Tuan mau, saya bisa mencatatnya. Oke, kalau gitu saya butuh 30 klip SG, 30 klip DE, 10 SG, 10 DE, 2 MP5, lalu 10 klip MP5, bibit berapa bibit Xavier kalian mau? 1000 bibit cukup ya? Kebanyakan ya? 500 cukup nggak? 500, 600 lah, cukup 600 cukup. Ya 600 bibit mungkin udah itu sama lockpick buat anak-anak ini nanti ngerok. Paling butuh sekitaran 15 cukup sih. Banyak sekali ya. Berarti itu kita bisa adain dalam beberapa hari mungkin Tuan, nggak apa-apa kan ya? Ya Tuan, karena saya juga tadi sudah bilang bahwasanya kami bakal memberi banyak untuk persiapan peperangan. Oke siap, aman. Kita akan siapkan barangnya mungkin. Dan mohon maaf atas keterlambatannya. Kita juga apa ya? Intinya kita belum benar-benar ready Tuan untuk masalah barang, tapi kita akan siapkan sesegera mungkin Tuan. Iya Tuan, tapi tolong jangan nangis Tuan, tadi kok saya sembuhkan ya, jangan nangis. Kayak ini dingin. Ya berarti itu harus ini Tuan, cari cewek yuk. Tuan
Bang Mas di sini di mana ya Tuan? Bang Mas di sini. Iya. Tuan Frente, itu kan pesanan dari Mr. P ini kan. Kalau pesan saya, tetap semangat dan jangan lupa bernapas. Tetap mengeluh dan jangan semangat. Paling juga kayak gitu Tuan. Ya namanya juga hidup Tuan, kadang di atas, kadang di bawah, kadang juga ngangkang. Selesai kan ini kan? Ya sudah Tuan, gracias untuk semuanya sudah menyambut kami di sini, dan juga gracias untuk Xavier sudah mau datang kemari. Mungkin sampai sini saja Tuan, saya tunggu informasi selanjutnya dari Tuan. Adios Victoria. Izin Tuan, maaf memperlambat, boleh diulangi sekali lagi tadi pesanannya Tuan.